Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi dalam program Bandung Digital Culture Academy. Pada video kali ini kita akan bahas operasional dari sistem pemerintah berbasis elektronik, yaitu manajemen SPB. Yuk simak videonya. Kita mulai dari kebijakan manajemen SPB. Di Kota Bandung sendiri telah menerapkan manajemen SPB diturunkan di kebijakan Kepwal 489 garis miring Kep 1187 Diskominfo garis miring 2024 tentang manajemen SPB, di mana tujuannya menciptakan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip utamanya yaitu kolaborasi, integrasi, dan evaluasi secara berkala. Di dalam indikator manajemen SPB itu ada 8. Yang pertama di manajemen risiko, di mana manajemen risiko sendiri telah diatur di Permenpan RB nomor 5 tahun 2020, di mana dari komponen yang harus adanya ada identifikasi resikonya, mitigasi, nilai, pemantauan, dan pelaporannya. Di sana telah tertuang secara step by step-nya. Dan untuk indikator yang kedua, manajemen keamanan, step by step-nya telah diatur di BSSN nomor 4 tahun 2021. Nah, dari mulai kebijakan ini ada prosedurnya seperti apa, untuk juga kontrol aksesnya seperti apa, terus juga untuk tim CISR-nya seperti apa, awareness-nya seperti apa, dan audit keamanan seperti apa, itu sudah tertuang step by step-nya di aturan tersebut. Untuk indikator ketiga, manajemen data, ini aturannya yaitu Permen PPN atau Bappenas ya nomor 16 tahun 2020. Ini bagaimana kita mengumpulkan data, penyimpanan, pengolahan, akses keamanan, dan juga kualitas datanya itu dituangkan di step by step-nya di aturan tersebut. Jadi tinggal dilaksanakan. Untuk yang keempat, manajemen aset, ini memang kita bisa melakukan manajemen aset sesuai dengan aturan dari uh, barang milik negara atau barang milik daerah ya, itu sama saja. Itu bisa masuk juga di peraturan Menpan RB nomor 3 2024 tentang evaluasi SPBE, bagaimana menginventarisnya, pemeliharaan seperti apa, adanya penghapusnya seperti apa, dan juga pengawasan aset tersebut seperti apa, siklusnya silakan dicatat, dituangkan dalam bentuk laporan. Dan untuk yang kelima, di manajemen kompetensi SDM, ini juga merefer ke evaluasi SPBE. Kita lihat ada 6 kompetensi SDM SPBE, yaitu proses bisnis, arsitektur, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Silakan nanti petakan dari profil dari masing-masing timnya. Nah, untuk indikator yang keenam, di manajemen pengetahuan, ini diatur di peraturan BRIN nomor 2 tahun 2024, di mana di sana juga sudah ada cara-caranya mendokumentasikan manajemen pengetahuan, bagaimana penyimpanannya, dan bagaimana berbagi pengetahuannya. Ada bentuk forum, dan sharing pengetahuannya di dalam sebuah website yaitu Simpan. Nah, untuk yang ketujuh, manajemen perubahan, ini sama kita juga merefer ke peraturan Menpan RB ya. Di dalamnya kita ada analisis dampak dari strategi implementasi komunikasi dari perubahan itu sendiri seperti apa. Silakan dicatat step by step-nya. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan. Manajemen layanan ini tentunya merefer ke ISO atau juga ke SMI ya, tentang manajemen layanan, di mana di dalam evaluasinya harus adanya SLA, Service Level Agreement-nya seperti apa, monitoring layanannya seperti apa, dan helpdesk layanan dari Bapak Ibu semua. Masuk di pemetaan, saya biasanya dari 8 indikator ini enaknya itu dimulai dari SDM-nya. Jadi saat Bapak Ibu mau melaksanakan operasional manajemen SPB, tentu dimulai dari ada tidak siapa melakukan apanya gitu. Jadi ada timnya. Nah, kita bisa bentuk SP tim ya, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi anggotanya, staffnya sebagai analis data, analis sistem atau programmer, itu silahkan dipetakan resource-nya seperti apa dan profilnya apa saja. Mereka uh, telah melaksanakan pelatihan apa, ada sertifikasikah atau belum. Nah, kalau belum, itu menjadi kebutuhan.
nanti Bapak Ibu bisa petakan kebutuhan dari personil tim Bapak Ibu seperti apa, apakah perlu tadi ke arsitektur, paham arsitektur, atau perlu paham proses bisnis, perlu paham eh, keamanan, aplikasi atau infrastruktur, itu silahkan petakan. Dan kita juga petakan risikonya seperti apa. Karena kalau kita paham terkait keamanan, ya kita harus tahu risiko dari pengembangan sistem, tentu ada risiko dari keamanannya sendiri. Nah, silahkan dipetakan risiko, ada risiko data, risiko layanan, silahkan dipetakan. Dan masuk ke step selanjutnya tadi, yang pemahaman terkait dengan kompetensi tersebut, itu bisa dijelaskan, sudah dilakukan apa saja. Misalnya dari sisi keamanan, setelah di BIMTEK keamanannya, tentunya kita tahu ya apa yang harus dilakukan. Ada pen testing kah, ada vulnerability assessment kah, ada audit kah, silakan di sana dituangkan di manajemen keamanan. Di manajemen data juga sama, tadi terkait dengan uh, kita mendapatkan datanya seperti apa, referensi data, arsitektur datanya seperti apa, sampai nanti ke kualitas datanya dilakukan nonet berapa kali dalam tahun atau berkala seperti apa, itu dituangkan di manajemen data. Dan di manajemen layanan, tadi standar layanannya dituangkan, laporan layanannya sampai helpdesk layanannya, aduannya silakan dituangkan di sana. Dan semua itu bisa dimasukkan kalau untuk berbagi pengetahuan masuk di manajemen pengetahuan. Nah, yang menariknya setiap perubahan yang Bapak Ibu lakukan itu bisa masuk di manajemen perubahan. Jadi aplikasi dari versi 1 ke versi 2, versi 3, infrastruktur misalnya butuh apa, dirubah, misalnya dihapus, dia apa, itu bisa masuk di manajemen aset. Jadi semua stepnya itu mengalir begitu saja, dan apa yang kita lakukan juga akan enak gitu. Jadi dari mulai SDM sampai ke manajemen pengetahuan perubahan dan aset. Seperti itu. Dari sisi siklus, sebetulnya manajemen SPB ini sama dengan siklus yang lain. Manajemen yang lainnya, kita dari mulai perencanaan. Nah, perencanaan ini kita ngambil dari arsitektur dan peta rencana yang sudah kita susun. Nah, kita implementasikan, apakah memang masih sebagian, kita bisa checklist ya, ataukah sudah seluruhnya kita lakukan review, mana yang belum, mana yang sudah, dan tentunya yang belum kita lakukan pengembangan berkelanjutan sampai nanti mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini tips and triknya dalam implementasi jadi manajemen SPBE. Pertama, tentu ya kita harus pastikan komitmen dari pimpinan kita untuk mendukung SPBE ini, karena tadi dari SDM dan resource-nya itu harus siap ya. Kalau misalnya tim Bapak Ibu kurang personil, tentu aku harus ada resource tambahan, seperti misalnya ada pengadaan non PNS ya di Bapak Ibu, itu bisa menjadi alternatif. Dan yang kedua adalah libatkan stakeholder yang lain secara aktif di setiap tahap implementasinya. Jadi Bapak Ibu di dinas silakan bisa mengundang Diskominfo untuk mendapatkan review bagaimana caranya pengembangan optimalisasi layanan, ada rekomendasi teknis kalau ada perbaikan pengembangan aplikasi, kebutuhan infrastrukturnya seperti apa, itu bisa ke Diskominfo. Atau mau lihat resiko, itu bisa juga Bapak Ibu ke teman-teman di inspektorat, bagaimana manajemen resikonya, yang akan timbul resiko apa saja, atau tadi ke SDM ya, ke BKP SDM terkait dengan kebutuhan pelatihan, karena personil kita kurang pelatihan A, B, C, D, misalnya seperti itu bisa libatkan stakeholder yang lain atau dinas-dinas pengampu yang lain. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan tools seperti dashboard monitoring untuk evaluasi kinerja. Ini bukan harus bikin aplikasi dashboard ya. Dan Bapak Ibu bisa bikin dashboard melalui Workspace ya atau Google Sheet, itu silahkan, itu bisa. Yang penting bisa dimonitor secara berkala dan bersama-sama. Yang keempat, lakukan review berkala untuk mengidentifikasi gap dan peluang pengembangan. Jadi kita lakukan analisis dan reviewnya ini secara berkala, sehingga kita tahu gapnya secara cepat dan tahu juga peluang perbaikan pengembangannya juga secara cepat, sehingga ini masalah ini akan diselesaikan secara optimal. Dan terakhir, yaitu bangun budaya berbagi pengetahuan antar unit kerja, karena jangan sampai pengetahuan SPB di unit kerja Bapak Ibu hanya dimiliki oleh satu unit saja.
Karena SPB ini adalah sistem pemerintahan semua berarti. Jadi silakan semuanya dibagi pengetahuannya agar bisa paham. Jangan sampai ada di unit tertentu di dinas Bapak Ibu yang ingin bikin aplikasi itu nggak ngerti. Pengen bikin inovasi bentuknya selalu aplikasi. Itu juga jangan sampai pemahaman itu salah. Jadi silakan pelajari dan bagi pengetahuan ini ke teman-teman di Bapak Ibu semua. Berikut ini gambaran tabel monitoring yang mungkin bisa jadi guidance Bapak Ibu. Di sini ada 8 indikator, ada plan yang sudah dirancang sesuai dengan peta rencana dan arsitektur, ada kolom doing, mana yang sedang dilakukan, mana yang belum dilakukan, itu di kolom doing, dan di kolom terakhir itu di done ya, yang sudah dilakukan. Jadi kita termonitor nih mana yang sudah dan yang belum. Ini challenge ya di manajemen ini ada namanya manajemen pengetahuan. Berbagi pengetahuan ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak selalu ada di satu unit ya. Nanti kita akan rolling, promosi ataupun berpindah-pindah, dan dengan adanya berbagi pengetahuan ini akan ada knowledge yang tersimpan di dalam satu unit itu, dan kita bisa dengan cepat merunning sebuah program atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini tantangan buat Bapak Ibu di dinas. Kita akan challenge untuk bangun konten berbagi pengetahuan yang sederhana tapi interaktif. Formatnya bentuk video tutorial, silahkan bikin dengan infografis yang menarik, dan juga bisa ditambahkan artikel-artikel singkat. Tujuannya memastikan seluruh pegawai memahami dan mampu menerapkan praktik terbaik SPB Kota Bandung. Silakan dicoba ya, Bapak Ibu. Ini saya mungkin kasih contoh kasus ya dari pemerintah Kota Bandung. Misal di Dinas PTSP atau di Dinas Tenaga Kerja. Kita mulai tadi di SDM-nya. Ada timnya, misalnya di ketua timnya ada koordinatornya siapa, Pak Hadi. Misalnya di PTSP ada timnya Kang Danar, misalnya. Terus ada Kang Ido, itu dilihat profilnya. Teman-teman sudah sertifikasi apa, nanti butuh pelatihan apa, nanti diajukan pelatihan, misalnya terkait dengan keamanan ke aplikasi atau infrastruktur, atau misalnya Pak Hadi sendiri ya juga bisa juga mengajukan ke pemahaman ke inovasi proses bisnis atau ke arsitektur ya. Silakan semua dari timnya itu butuh apa untuk pelatihan. Silakan juga nanti diturunkan ke manajemen risiko, di dalam pelayanannya risikonya apa saja, di dalam pemanfaatan data itu juga risiko apa saja, dan di dalam keamanan juga ada risiko apa saja. Nah, selanjutnya setelah BIMTEK pelatihan diterima, nanti silakan dibagi hasil pelatihannya, bisa masuk di manajemen pengetahuan. Tadi bikin video, konten, silakan bikin tutorial. Nanti implementasi dari hasil BIMTEK, misalnya perubahan aplikasi versi 1 ke versi 2, itu juga masuk di manajemen perubahan. Dan setiap yang membutuhkan aset, baik itu aplikasi, intangible ya, maupun tangible berupa aset fisik, ada server, atau ada kebutuhan tadi ada laptop, printer yang dibutuhkan, itu bisa dicatat di manajemen aset. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk implementasi SPB ini. Manajemen SPB ini dilakukan secara berkelanjutan, dan membagi pengalaman ini adalah sebuah tantangan ya yang Bapak Ibu harus lakukan di organisasi. Semoga ini jadi pengalaman yang menarik. Silakan sharing, berbagi pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.